Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, hendaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades di padang Gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, "Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya saja, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, "Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi para pengintai lainnya membantah. "Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Katanya, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang Enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka. Dan mereka pun menganggap kami demikian. lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya, kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan,
yang berkata demikian, "Sesungguhnya, aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Daku. Di padang gurun ini, mereka akan habis. Dan disinilah mereka akan mati." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan.